Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan dengan NIM C1061221036 dari kelas ITPB angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan jurnal yang sudah saya pilih dengan judul Pemanfaatan Buah Nipah sebagai bahan baku pembuatan selai. Sebagai syarat lulus mata kuliah Teknik Penyajian Karya Ilmiah yang diampu oleh Pak Zulfadli. Baik, langsung kita ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 80.000 km, serta luas laut sekitar lebih dari 3 juta km persegi. Sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove dan nipah. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai potensi ganda ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek ekologis dan aspek ekonomis, di mana potensi ekologis ditekankan pada kemampuannya dalam mendukung eksistensi lingkungan yaitu sebagai tempat tinggal bermacam-macam binatang air, penahan angin, pemecah ombak, dan pelindung pantai dari abrasi. Sedangkan potensi ekonomis ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang bernilai jual. Salah satu hutan mangrove yang memiliki nilai ekonomis adalah nipah. Nipah merupakan sejenis palem yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Tanaman tersebut banyak tumbuh di daratan dataran rendah berair seperti rawa-rawa, sekitar sungai, waduk, dan sepanjang garis pantai pasang surut. Sebagian besar tanaman nipah tumbuh secara alami atau belum ada masyarakat yang membudidayakannya secara intensif. Hal tersebut dikarenakan manfaat nipah bagi masyarakat masih terbatas pada penggunaan daun sebagai atap rumah dan anyaman. Buah nipah yang masih muda dapat dijadikan semacam kolang-kaling untuk campuran minuman, juga bisa dijadikan kolak, manisan, dan selai. Nah, selai merupakan produk makanan yang kental atau sangat padat, atau setengah padat, yang dibuat dari hancuran atau bubur buah dan gula. Selai yang baik harus berwarna cerah, jernih, dan kenyal seperti agar-agar, serta mempunyai rasa buah asli. Pada prinsipnya, semua buah dapat dijadikan selai, terutama buah dan termasuk buah nipah. Kemudian masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan rasio penambahan gula yang tepat dalam pembuatan selai buah nipah. Kemudian, dalam metode penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian pendahuluan, pembuatan selai, dan pengamatan. Pada penelitian pendahuluan, dilakukan analisis kadar gula awal dan derajat keasaman pH yang terdapat pada buah nipah yang masih muda. Analisis kadar gula awal bertujuan untuk mengetahui jumlah gula yang terkandung dalam buah nipah yang masih muda. Uji derajat keasaman atau pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman buah nipah sebelum diolah menjadi selai nipah. Dengan menggunakan uji ini, diharapkan dapat memenuhi kriteria syarat mutu bahan baku dalam pembuatan selai. Kemudian, pembuatan selai, tahap awal yang dilakukan dalam pembuatan selai buah nipah yaitu buah nipah yang masih muda dibelah dan diambil daging buahnya lalu dicuci. Selanjutnya, dilakukan penghancuran daging buah nipah menggunakan blender dengan perbandingan buah dan air 1:1. Bubur daging buah nipah kemudian dimasak dalam kuali dan ditambahkan gula sesuai dengan perlakuan yaitu 20%, 30%, 40%, dan 50%. Dan asam sitrat sebanyak 2 gram per kilogram bubur daging buah nipah dan diaduk hingga mengental. Kemudian, pada bagian pengamatan, dilakukan pengamatan terhadap kadar air, kadar abu, kadar gula total, viskositas, dan penilaian sensori. Penilaian sensori yang dilakukan adalah uji deskriptif dan uji hedonik atau uji kesukaan secara keseluruhan dengan atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur. Kemudian, hasil dan pembahasan. Tabel 12 menunjukkan bahwa selai terpilih yaitu pada perlakuan N3 atau bubur daging buah nipah sebanyak 60% dan gula 40%. Selai pada perlakuan N3 dikatakan terpilih karena dari hasil analisis kimia yaitu kadar air 24,81%, gula total sebanyak 57,82, viskositas sebesar 66,27%, serta kadar abu 0,84% dan telah memenuhi SNI 013746/2008 dan NSI 013746
1945. Perlakuan N3 memiliki viskositas yaitu 66,27% yang menyebabkan tekstur yang lunak sehingga mudah saat dioleskan dan menyebar merata pada permukaan roti. Sementara penilaian sensori secara keseluruhan selai pada perlakuan N3 mendapat penilaian tertinggi yaitu agak suka dengan penilaian deskriptif berwarna abu kekuningan, tidak beraroma nipah, berasa agak manis dan sedikit asam serta bertekstur tidak lengket. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan secara keseluruhan, analisis kimia berdasarkan dari hasil pengamatan secara keseluruhan analisis kimia maupun penilaian sensori dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perlakuan terpilih dari selai yang dihasilkan yaitu pada N3 serta panelis menyatakan kesan agak suka pada perlakuan N3. Kemudian, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah rasio penambahan buah nipah dan gula yang berbeda dalam pembuatan selai buah nipah berpengaruh terhadap kadar air, kadar abu, kadar gula total, viskositas, dan penilaian sensori secara deskriptif serta penilaian kesukaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu selai nipah perlakuan N3 dengan presentasi buah nipah muda 60% dan gula 40% merupakan perlakuan terpilih. Kadar air, kadar abu, kadar gula total, dan kadar viskositas selai buah nipah perlakuan N3 telah memenuhi SNI nomor 01376 2008 dan SNI 013746 1995. Selai nipah, perlakuan terpilih memiliki kadar air 24,81%, kadar abu 0,84%, kadar gula total 52,92%, viskositas 80,77%. Selanjutnya, penilaian sensori secara deskriptif dengan warna abu kekuningan, agak beraroma buah nipah, berasa manis, sedikit asam, bertekstur, agak lengket, dan penilaian kesukaan secara keseluruhan panelis menyatakan kesan suka. Kemudian untuk bagian saran adalah perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengukur umur simpan. Selain itu, perlu dilakukan analisis usaha untuk mengetahui apakah selai nipah ini layak dikembangkan sebagai bisnis di bidang produk pangan semi basah. Sekianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.